Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ala hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah SWT atas berbagai macam karunia-Nya sehingga pada kali ini bisa berjumpa dalam mata kuliah kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan kedokteran. Kita juga senantiasa mengharap salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja ya dari materi ini, waktunya juga tidak banyak. Pertama tentang definisi kaidah fikih. Jadi mohon maaf nih, nanti ada bahasa Indonesianya. Ini yang terpampang pada bahasa Arabnya. Kaidah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam al-kulliyah al-fiqhiyah allati tantabiqu ala juz'iyyat tu'rafu ahkamuha minha. Jadi kaidah fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum secara umum yang sifatnya umum ya, hukum yang sifat-sifat umum, dan itu terkait dengan hukum-hukum fikih di mana hukum-hukum yang umum itu atau standar umum itu nanti bisa diterapkan di dalam hal-hal yang sifatnya rinci, yang sifatnya rincian. Jadi dari hukum-hukum yang umum itu akan diketahui hukum-hukum rinci dalam fikih, ya. Yang kalau fikihnya itu sendiri itu adalah hukum-hukum yang sifatnya operasional dan sifatnya itu detail. Kalau kaidah fikih itu sifatnya umum. Jadi umpamanya sebagai contoh saja, umpamanya di dalam fikih itu ada ketentuan bahwa sholat itu wajib, umpamanya ya. Kemudian ketika sholat wajib itu harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Salah satu rukunnya umpamanya niat. Nah, itu sudah fikih, itu sudah rincian itu. Nah, kalau kaidah fikih yang kaitannya dengan niat tadi, umpamanya ada kaidah al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Itu sebagai standar umum berbagai macam hukum dalam ibadah-ibadah yang operasional atau kegiatan-kegiatan yang operasional, yang dari situ kita bisa menentukan hukumnya atau bisa mensikapi suatu masalah. Jadi ada beberapa istilah sebetulnya, ada fikih, ada usul fikih, ada kaidah fikih. Jadi kaidah fikih ini menjadi panduan kita ketika menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, dan kaidah-kaidahnya sifatnya umum. Maka materi kali ini adalah kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan kedokteran. Harapannya dokter muslim yang tahu tentang kaidah-kaidah fikih ketika menghadapi suatu persoalan di dalam menjalankan tugasnya, ya, maka kalau toh mungkin tidak tahu rincian fikihnya, tapi tahu kaidah umumnya, sehingga menjadi landasan untuk bertindak, untuk mensikapi suatu hal-hal yang terkait dengan kedokteran. Baik, kita lanjutkan. Sejauh mana urgensi dari
kaidah fikih ini ya, ini ya bahasa Indonesia saja saya baca ya. Semua masalah fikih yang beraneka ragam dan selalu update tercakup di dalamnya. Jadi harapannya kalau kita tahu kaidah-kaidah fikih itu bisa menghasilkan atau bisa diketahui hukum fikihnya, hukum fikih dalam berbagai masalah dalam kehidupan ini. Jadi fikih ini rinci, tapi kita ambil yang panduan fikihnya, panduan untuk menghasilkan kaidah fikih itu. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ini penting sekali. Kalau kita harus mengetahui detail-detail itu mungkin terlalu memakan waktu. Itu penting harus diusahakan supaya tahu ya. Nah, tapi dengan kaidah fikih itu kita bisa harapannya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan standar-standar atau kaidah-kaidah umum itu. Nah, ini belajar kaidah tentu bagian dari belajar agama Islam secara menyeluruh, karena Islam itu adalah agama yang menyeluruh, yang mengatur semua aspek kehidupan. Tidak ada salah sisi kehidupan manusia ini yang tidak diatur dalam Islam. Jadi istilahnya kita dari bangun tidur ke tidur lagi, ya, dari WC ke istana, ya, masalah sosial, masalah akidah, masalah akhlak, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, masalah militer, masalah pendidikan, termasuk masalah kedokteran. Ya, seorang Muslim dituntut ketika sebagai dokter ketika melakukan tindakan-tindakan apapun kecuali berdasarkan profesional, keilmuan, tapi juga harus landasan juga ada syar'inya. Salah satu caranya adalah memahami urgensi tentang atau tentang memahami tentang kaidah fikih. Ada perbedaan antara kaidah fikih, antara fikih dan al-fiqh, antara fikih ya dengan kaidah fikih. Tadi sudah saya singgung, tapi di sini dijelaskan lebih banyak. Jadi kalau fikih ya, ilmu itu adalah ilmu tentang masalah-masalah cabang hukum. Ini bukan hukum ya. Hukum Islam dengan dalilnya yang rinci. Tadi sudah saya jelaskan itu. Jadi ada tiga hal ini, ada fikih, ada usul fikih, ada kaidah fikih. Ini pengetahuan dasar. Jadi kalau fikih itu adalah hukum-hukum masalah-masalah cabang ya dalam hukum Islam dengan dalil yang jadi rincinya. Jadi tadi saya contohkan sholat wajib, dalilnya apa. Terus wudu itu wajib, kan? Dalam sholat ada syarat, ada rukun, itu fikih. Kemudian kalau usul fikih itu ilmu tentang dalil-dalil fikih secara global. Dalil-dalil fikih secara global. Dalilnya. Nah, sementara tentang kaidah fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum umum tentang cabang-cabang masalah fikih. Jadi masalah-masalah fikih ini ada yang cabang-cabang, ada yang sifatnya umum. Yang umum namanya kaidah fikih, yang cabang-cabangnya yang sudah langsung rinciannya itu namanya fikih. Baik. Yang pertama, kaidah yang pertama di sini, hukum yang pertama, kaidah yang pertama adalah bahwa asal atau hukum segala sesuatu itu sesuatu yang bermanfaat adalah boleh. Hukum asal segala sesuatu dan bermanfaat itu asalnya boleh. Itu kaidah ya. Jadi apapun yang bermanfaat itu asalnya boleh. Ini satu kaidah pertama. Nah, dari kaidah itu
kemudian bisa menghasilkan produk hukum, katakanlah ya, produk hukum atau tindakan hukum. Apa umpamanya? Umpamanya boleh menggunakan semua jenis obat. Boleh menggunakan semua jenis obat yang ada di muka bumi asal tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi dalam Islam ini hukum sangat fleksibel. Jadi hukum itu kalau dibuat klasifikasi singkat itu ada yang kaitannya dengan ibadah, ada yang kaitannya dengan muamalah, ya. Kalau ibadah itu memang asalnya ibadah itu tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Jadi maunya kalau ada orang mengatakan sholat itu asalnya boleh nggak? Asalnya nggak boleh kecuali yang diperintahkan. Artinya orang Islam itu terhadap masalah ibadah itu harus pasif. Sementara kalau muamalah antar manusia, hubungan antar manusia ini asalnya semuanya boleh. Nah, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ini perbedaan ini. Maka di sini hukum segala sesuatu itu asal dia bermanfaat adalah boleh. Nah, ini bisa di bawah kaidah ini bisa banyak hal masuk gitu. Jadi kalau menemukan sesuatu itu pertanyaan pertama bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat asalnya boleh. Selagi tidak ada yang mengharamkan. Baik. Kemudian yang kedua, sebaliknya hukum segala sesuatu yang membahayakan adalah haram. Jadi segala yang membahayakan itu adalah haram. Baik itu membahayakan fisik maupun non fisik. Nah, ini sini ada contoh. Umpamanya berobat dengan pergi kepada tukang sihir. Ya, ini tukang sihir atau paranormal atau dukun, jenis itulah. Nah, ini dan mendatangi tukang tenung, tukang ramal, tukang sulap dan sebagainya itu ya, yang mereka merasa bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Maka berobat dengan cara ini adalah bencana yang bisa menghilangkan agama dan merusak akidah. Jadi, yang paling bahaya, kan banyak bahaya. Yang paling membahayakan membahayakan akidah. Jadi berobat kepada pihak-pihak tadi itu yang memang mereka sebetulnya tidak punya kapasitas, kapabilitas, kemudian datang biasanya orang-orang lemah ya, lemah ekonominya, lemah pengetahuannya, lemah imannya, itu sangat mudah tergelincir pada faktor-faktor seperti ini. Nah, ini membahayakan ini, dan kecuali membahayakan nanti hasil dari berobatnya, itu yang lebih pertama kali membahayakan akidahnya, itu harus dijaga. Itu kaidah yang pertama ya. Yang kedua, maaf. Kemudian ketutup ya. Sebentar, saya perbaiki dulu. Mohon maaf tadi soalnya ketutup. Dan yang ketiga adalah tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan. Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan. Ini kalau dalam bahasa Arabnya la darara wa la dirar. Jadi apapun perbuatan yang bahaya dan membahayakan, maka itu tidak boleh. Jadi umpamanya di sini dibolehkannya pemberian tarif registrasi dah maksudnya ya, bagi umpamanya poliklinik
khusus pribadi. Ada klinik umpamanya, dokter buka praktek, kemudian ada tarifnya untuk registrasi umpamanya. Apabila polemik ini berlebihan dalam menentukan tarif masuk, tarif registrasi, dan memberatkan pasien yang memerlukan, maka pemerintah setempat memiliki hak untuk menentukan harga yang sesuai bagi kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satunya. Meskipun hukum asalnya pemerintah tidak boleh menentukan harganya. Namun apabila disebabkan adanya kebutuhan dan keharusan, maka hal itu dibolehkan. Jadi tarif itu sebetulnya hak orang per orang itu. Kalau dokter ya silakan saja. Mungkin saya nggak tahu di ID apakah ada ketentuan atau tidak, tapi asalnya begitu. Tetapi ketika klinik atau perorangan membuat tarif itu yang kemudian merugikan publik, merugikan pasien, maka dalam kondisi seperti itu, dalam seperti ini pemerintah boleh campur tangan untuk menentukan biaya berapa yang kira-kira tidak ada yang dirugikan. Ini satu contoh saja. Tapi intinya segala sesuatu yang perbuatan yang berbahaya membahayakan tidak boleh. Ada contoh yang masyarakat itu, khususnya masyarakat Indonesia ini luar biasa. Nah, sudah seperti membudaya begitu, ya kan? Dan saya yakin kalau dokter tidak melakukannya, gitu ya. Yaitu apa? Namanya merokok, ya kan? Merokok. Merokok itu perbuatan bahaya dan membahayakan. Dan membahayakan rokok sebagai rokok aktif ya istilahnya, dan perokok pasif. Belum lagi juga membahayakan ekonomi keluarga dan seterusnya. Dan dalam berbagai macam survei atau penelitian itu, perokok itu ya orang-orang yang ekonominya di bawah ya, di bawah gitu. Nah, ini masuk pada kaidah ini. Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan. Baik. Kemudian kemadharatan sebisa mungkin dihilangkan. Kemadharatan itu apa? Hal-hal yang membahayakan manusia itu sebisa mungkin harus dihilangkan. Nah, ini juga kaidah keempat ini ya. Ini contoh di sini boleh menggugurkan janin yang keberadaannya bisa mengancam keselamatan ibu. Ini kalau asalnya itu menggugurkan janin itu tidak boleh. Ya, di sana ada perbedaan pendapat tentang umur berapa, tapi secara umum tidak boleh menggugurkan janin itu. Termasuk kan sering kalau ada orang hamil kemudian di ekstra itu ya, dilihat itu di rongsen ya, kemudian umpamanya ada kasus yang tidak ada botaknya kepalanya itu ya. Nah, ini kalau dibiarkan itu akan malah menyusahkan gitu ya namanya. Juga kehidupan anaknya juga tidak normal, orang tuanya. Nah, pokoknya terjadi seperti itu. Seperti itu pun tidak boleh. Tidak boleh. Karena sebetulnya kelahiran anak itu banyak dimensinya. Mungkin bagi seseorang yang punya anak mungkin sudah punya anak mungkin tidak begitu masalah mungkin, tapi bagi orang yang belum punya anak itu kan, itu sekedar melahirkan itu sudah suatu nikmat yang luar biasa ya, dari Allah SWT. Itu satu. Keduanya tidak tahu
katakanlah sekarang mulai dideteksi secara medis seperti itu. Tapi Allah itu kan maha maha kuasa, dan banyak kasus itu, banyak kasus yang tadinya terdeteksi hal-hal yang kira-kira membahayakan. Nah, ternyata ketika lahir dan seterusnya tindak-tindakan bisa diatasi. Ini salah satu contoh. Kemudaratan sebisa mungkin harus dihilangkan. Tetapi di sini hukum mengukuran janin yang tidak boleh, kalau dalam fikih itu, semakin asalnya tidak boleh, semakin tua umur janin itu semakin kuat ketidakbolehannya. Tapi ketika dibiarkan itu membahayakan ibunya, nah ini masalah ibunya, ini beda masalahnya. Jadi kalau dibuat hukum bandingan antara kepentingan anak dan kepentingan ibu, maka kepentingan ibu itu didahulukan. Maka di sini dalam konteks penerapan kaidah ini, kemudaratan sebisa mungkin dihilangkan itu boleh menggugurkan janin jika keberadaannya bisa mengancam. Baik. Yang kelima, mudarat itu tidak ada istilah kedaluarsa. Ini perlu pencermatannya. Mudarat itu artinya bahaya itu tidak ada istilah kedaluarsa. Bagaimana maksudnya? Di sini pokoknya contoh harus mengoreksi sebagian teori yang ada dalam beberapa buku kedokteran. Misalnya, teori yang menganggap bahwa manusia itu berasal dari kera, lalu berevolusi menjadi manusia. Ini masuk dalam kaidah ini. Jadi, walaupun sudah pernah ada kesimpulan seperti itu, tapi kalau itu dibiarkan itu bisa apa namanya merusak pemikiran manusia, padahal itu tidak benar gitu. Maka teori yang ada itu perlu dikoreksi. Juga umpamanya keharaman babi umpamanya, ya, keharaman babi. Dulu pernah di kalangan medis itu mengatakan keharaman babi itu karena bisa menimbulkan cacing pita, ya. Nah, kemudian kalau tidak salah itu di kalangan medis itu ditemukan bahwa cacing pita itu kalau dipanaskan dalam temperatur tertentu itu udah hilang. Apakah dengan demikian karena diharamkannya babi karena cacing pita, toh cacing pita bisa ditasi, berarti tidak haram lagi? Ya tidak begitu, tidak begitu. Bahaya, bahwa yang diharamkan itu pasti bahaya. Orang Islam harus meyakinkan bahwa yang diharamkan itu pasti bahaya. Jadi ketika ilmu pengetahuan mengoreksi itu, berarti ilmu pengetahuannya yang belum final, begitu. Ya harus di apa namanya, yang asal itu adalah kemudaratan yang dari syariat itu. Baik. Kemudian kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama. Ini kalau terjadi ada dua kemudaratan, dua bahaya. Maka yang madarat itu tidak boleh dihilangkan dengan madarat yang lain yang punya kesamaan, selevel gitu. Jadi umpamanya, contoh, tidak boleh menyumbang atau mendonorkan ya anggota badan yang masih diperlukan oleh tubuhnya karena akan mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri sebagai suatu penyakit atau bahkan justru lebih dari itu. Ada orang umpamanya tidak melihat gitu ya, tidak melihat, kemudian setelah dilakukan analisa dan seterusnya itu, maka salah satunya bisa harus dengan donor mata, gitu kan? Donor mata. Nah, kemudian ada orang yang siap untuk mendonorkan matanya. Walaupun tentang donor matanya ada pembicaraan sendiri ya. Nah ini
orang yang akan mendonorkan mata itu tujuannya kan untuk menghilangkan madorot, menghilangkan bahaya orang yang tidak melihat itu, kan? Nah, itu pertama. Tapi kalau umpamanya yang mendonorkan itu dengan mendonorkan itu juga terancam adanya kemadorotan, nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu kembali kepada kemadorotan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemadorotan yang sama. Ya. Nah, yang ketujuh, kemadorotan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadorotan yang lebih ringan. Nah, ini istilahnya akhafud dorarain. Jadi kalau ada dua bahaya bagi manusia, ya, maka asalnya kemadorotan itu harus dihilangkan. Cara menghilangkannya itu, ya, yang berat, kalau dalam menghilangkan madorot itu harus dengan kemadorotan. Itu yang berat itu harus dihilangkan dengan kemadorotan yang lebih ringan. Namanya akhafud dorarain itu tadi. Jadi memilih mana dorot yang paling ringan. Kalau bisa madorotan itu dihilangkan dengan tanpa ada kemadorotan. Ya, istilah obatnya apa, tanpa ada efek samping gitu ya. Tapi kalau ada efek sampingnya ini tidak lebih besar daripada kemadorotan yang pertama itu. Ya, di sini contohnya dibolehkannya memutuskan rahim apabila keberadaan rahim tersebut membahayakan. Jika memang sesuai dengan rekomendasi para dokter, orang-orang yang punya kapasitas di bidangnya dan yang terpercaya. Jadi hukum asalnya memutus rahim, motong rahim, ya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Tetapi kalau ada sesuatu yang membahayakan, umpamanya biasanya apa ya, kanker ya, kanker rahim, itu kan, nah itu menjadi boleh, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Tapi ketika akan melakukan tindakan itu harus betul-betul atas rekomendasi dokter dan orang-orang yang berkapasitas bidangnya dan terpercaya. Bahkan kalau dalam buku-buku fikih itu, dalam kasus-kasus yang krusial itu ya harus dokter dan ulama, ya, harus ada ulamanya. Ulama juga punya opini, ya, punya opini. Jadi tidak semata-mata tindakan medis gitu. Ya. Jadi kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang ringan. Ya. Kemudian ke-9, ke-8 ya. Apabila ada kerusakan, maka diambil kerusakan yang lebih ringan. Apabila ada kerusakan, ya ini masih juga masih terkait dengan madorot tadi, ya, maka diambil kerusakan yang lebih ringan. Umpamanya di sini dibolehkannya wanita, kalau artinya umpamanya dokter ya, dokter wanita mengobati laki-laki dan sebaliknya jika tidak ada cara lain. Sebab tindakan tersebut untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Sebab jika orang sakit dibiarkan dengan keadaannya yang sakit dan tidak diobati, niscaya kemadorotan atau bahaya yang lebih besar dan kerusakan yang lebih banyak akan terjadi. Nah, mungkin ya akan ada pertanyaan dong. Memang hukumnya gimana asalnya? Ya asalnya itu ya laki-laki itu ya mengobati, dokter laki-laki, tidak pasien laki-laki. Perempuan ya perempuan. Apalagi
Kalau umpamanya terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif atau istilahnya itu aurat kubro. Aurat itu ada namanya aurat kubro, aurat besar. Artinya hal-hal yang anggota-anggota badan manusia yang sangat sensitif, gitu ya. Umpamanya dokter kandungan kan akan terkait dengan hal yang sangat sensitif, ya. Maka asalnya mestinya kalau ada orang hamil, kemudian penanganan masalah kehamilannya, termasuk melahirkannya itu, yang menangani mestinya wanita, ya kan? Wanita. Nah, tapi pokoknya dalam satu kondisi atau satu tempat tidak ada dokter laki-laki atau data ada tapi menyulitkan. Satu banyak pasiennya dan lain sebagainya itu, maka boleh dokter kandungan laki-laki menangani wanita. Tapi ini sifatnya ini adalah sifatnya darurat itu. Jadi hukum asalnya ya wanita itu menangani wanita, laki-laki. Apalagi tadi hal-hal yang sangat krusial itu. Kalau yang tidak begitu krusial, yang penyakit biasa, nah itu walaupun tetap lebih baik ya, itu berlaku kaidah yang ada kaitannya dengan ini, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, gitu. Jadi hukum asalnya laki-laki mengobati laki-laki, perempuan, ya. Ketika dihadapkan suatu kondisi dokter wanita harus mengobati laki-laki, tapi harus mengobati pasien perempuan, itu adalah kondisi darurat, maka kedaruratannya itu harus diukur, harus terukur gitu ya. Gimana maksudnya? Terukur itu, ya. Jadi umpamanya seorang dokter laki-laki meriksa pasien perempuan, kan, harus memegang tubuh pasien. Nah itu ya sudah secukupnya saja, yang dibutuhkan saja kan gitu. Terus termasuk memandang, ya kan, melihat bagian-bagian yang sakit umpamanya. Ya sudah, itu saja. Jangan sampai yang tidak ada kaitannya dengan sakit ikut dipegang umpamanya atau ikut dipandang, itu nggak boleh gitu, nggak boleh itu. Karena tadi asalnya masalah darurat, dan darurat itu harus diukur kadarnya. Itu kan seperti orang umpamanya di hutan, orang apakah tersesat atau gimana di hutan berhari-hari tidak ada makanan, kan? Satu-satunya makanan itu adalah daging babi umpamanya. Nah itu daging babi. Ini kalau orang yang di hutan ini tidak makan, bahaya nih, bisa ya terancam sakit dan bisa meninggal. Maka boleh makan babi, tetapi makannya itu sesuai dengan kadar kedaruratannya saja. Maksudnya apa? Ya berapa porsi makan yang kira-kira bisa menyambung hidup, ya kan? Tidak boleh melebihi itu. Apalagi maunya kemudian dikeringkan, direndang, keluar dari hukum asalnya begitu. Ini maksudnya, itu yang dimaksud dengan apabila ada dua kerusakan, maka diambil kerusakan yang lebih ringan. Kalau ada bahaya, ada dua bahaya, maka bagaimana dipilih bahaya yang lebih ringan. Maka seorang dokter atau tim dokter ketika melakukan tindakan-tindakan tentu ada level-levelnya ya. Mungkin Anda lebih tahu begitu. Ini tindakan level A. Pokoknya seorang yang kena kanker umpamanya, harus ada tindakan kemo begitu ya.
kemo. Itu kan masih harus dilihat gitu kan. Harapannya kankernya hilang kalau bisa tanpa ada efek yang lain-lain. Tapi kemudian harus kemo dan kemo itu ada bahayanya. Nah, itu mungkin perlu dibuat level-level kalau umurnya sekian berapa dan seterusnya kemungkinannya. Nah, ini saya kira bagian dari kedisiplinan dokter, cuman di dalam agama, di dalam fikih itu ada panduannya yang saya kira akan terkoneksi lah bagaimana orang Islam ini antara ilmu syar'i, ilmu syariat ya itu terkoneksi dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga sebaliknya, pengetahuan umum dalam hal ini kedokteran harus terkoneksi dengan agama. Ya, ini kan sumber ilmu kan sama saja sebenarnya. Sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatnya ilmu-ilmu atau kalau boleh dikatakan ayat itu ada ayat qauliyah, ada ayat yang difirmankan, diucapkan, disabdakan ya. Al-Qur'an, hadis, terus termasuk dalam hal ini kaidah-kaidah fikih ini qauliyah. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya kauniyah. Kauniyah, jadi hukum alam. Itu juga Allah yang menciptakan, termasuk yang ditekuni oleh sekalian dalam kedokteran itu hukum Allah juga, itu hukum Allah. Maka semangat orang Islam itu adalah antara hukum yang sifatnya ayat-ayat yang sifatnya kauliyah itu disambungkan, dikoneksikan dengan hukum-hukum yang sifatnya kauniyah atau yang berkecimpung dalam kauniyah, jangan menyepelekan atau menomorduakan atau apa dengan kauliyah itu. Nah, ini salah satu cara untuk menjembatani itu. Salah satu. Masih banyak hal yang harus dilakukan seorang Islam untuk melakukan itu adalah kalau dalam dunia kedokteran dengan memahami kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih itu banyak sekali. Kaidah-kaidah fikih itu banyak sekali. Ada banyak sekali buku-buku terkait dengan kaidah fikih. Ada 10 kaidah fikih yang utama. Kemudian ada cabang-cabangnya. Saya beri contoh, ada salah satu kitab namanya Al-Asbah wan Nadhair. Itu karangan Imam Suyuti. Itu kaidah fikihnya banyak sekali dan banyak contoh-contoh aplikasi, walaupun aplikasinya tentu pada masa itu mungkin abad berapa 5 Hijriah atau berapa itu. Nah, jadi kaidah-kaidah fikih itu banyak berdasarkan dari Quran, hadis dan sebagainya, kemudian dijadikan kaidah-kaidah. Nah, ada yang pokok-pokok. Nah, ini hanya sebagian. Ini hanya sebagian dari kaidah-kaidah fikih yang ada, yang kita pilih sesuai dengan waktu dan kondisinya. Di sini hanya 8 kaidah ini. Kemudian ini memberikan semangat untuk menggali yang lain-lain gitu, dan yang sedikit ini kalau bisa dikuasai, didalami, banyak saya kira buku-buku yang dalam bahasa Indonesia sudah terjemahkan sehingga menjadi panduan dalam melakukan tindakan-tindakan dalam dunia kedokteran ya, baik itu dokter, terus apoteker dan perawat dan sebagainya ya. Saya kira sementara itu masih ada waktu 10 menit, barangkali ada pertanyaan. Kami bersiap. Monggo Pak Ian. Halo Mas. Silakan saudara-saudara pada yang bertanya. Loh, ini barangkali peserta.
Kalau ada yang dikomunikasikan bisa lewat chat atau bisa langsung. Izin bertanya, Dok. Maaf sebelumnya belum bisa menghidupkan kamera, soalnya kalau Ya, hidup kameranya putus-putus, Dok. baik, baik. Sebenarnya ini juga udah jadi kayak diskusi seperti itu, Dok, tentang tadi kan yang salah satu kaidah yang pertama tuh kalau misalnya segala sesuatu yang asalnya itu bermanfaat itu adalah boleh. Contohnya itu seperti vaksin, Dok. Misalkan itu tadi juga dijelaskan di penjelasan di bawahnya kalau sesuatu yang diharamkan itu bisa jadi tidak boleh. Itu bagaimana sih pandangan dari Islamnya sendiri dan dari kitanya sebagai dokter, Dok, dalam menilai hal yang seperti itu, Dok. Soalnya kan di satu sisi vaksin itu memang dibolehkan, tapi substansi yang ada di dalamnya itu dilarang sama agama. Bagaimana sih Kak kita, Dok? Terima kasih, Dok. Tadi apa yang dilarang apa? Di dalam vaksin apa yang dilarang? Misalnya ada substansi, misalnya mengandung bahan-bahan yang Oh diharamkan iya, seperti itu. baik, 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 baik. Makasih. Jadi begini, untuk menentukan sesuatu itu halal atau haram, gitu kan? Khususnya termasuk dengan vaksin, itu kan tadi contoh ya, contoh harapannya dalam kondisi tertentu dokter bisa menentukan. Tetapi kalau itu masalah-masalah yang krusial, masalah yang menjadi perhatian publik dan baru begitu ya, maka keputusan seperti itu supaya dikeluarkan dari lembaga yang kredibel. Ya. Ya, dalam hal ini namanya Majelis Ulama. Majelis Ulama. Ya. Majelis Ulama berdasarkan permintaan, maka di dalam Majelis Ulama itu sudah ada pakar-pakar, dan pakar-pakar itu tidak hanya dalam bidang fikih atau kaidah fikih atau usul fikih. Majelis Ulama selalu memutuskan sesuatu ketika itu persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik itu, maka memanggil atau mendatangkan para pakar dalam bidangnya. Dalam bidangnya pun itu juga banyak hal, dalam banyak hal. Pokoknya kalau dalam hal vaksin itu masalah apa istilahnya, ilmu tentang pandemi itu ya, saya lupa namanya. Ya itu diundang. Kecuali itu, karena tadi yang disampaikan oleh Mas tadi adalah ada masalah-masalah unsur-unsur yang ada di dalam vaksin itu, maka harus dilihat itu langsung ke tempatnya. Dan Majelis Ulama yang terkait dengan Sinovac itu kemarin ya, itu juga mengirim delegasi ke Cina ya, untuk melihat langsung apa unsur-unsur apa yang ada di dalam vaksin itu. Nah, setelah itu baru sidang lagi dan kemudian memutuskan seperti itu. Nah, itu kesimpulan Majelis Ulama yang telah melakukan penelitian. Kadang-kadang itu mungkin yang ini penting. Kadang-kadang itu kesimpulannya setelah melakukan penelitian secara langsung itu ternyata ada unsur yang tidak boleh. Ya. Pokoknya mengandung unsur babi umumnya. Dalam vaksin yang lain lah. Atau salah meningitis itu ya. Meningitis itu kesimpulannya itu bahwa bahannya itu ada yang masih haram. Artinya vaksin itu haram. Vaksin itu haram. Ketika haram, tadi ini ada kaitan dengan kaidah yang lain lagi, ya kan? Memang itu haram, tetapi kalau umpamanya jamaah haji tidak divaksin dengan magnetis itu bahayanya lebih besar, dan umpamanya pemerintah Arab Saudi sudah mengharuskan. Nah, kalau tidak di vaksin itu kan malah tidak jadi haji umpamanya. Nah, itu ada bahaya yang lebih besar. Haram itu boleh karena ada kedaruratan tadi.
Ada kedaruratan. Sampai kapan kedaruratan itu? Kedaruratannya sampai orang Islam itu bisa menghasilkan vaksin yang betul-betul bebas dari yang haram itu. Jadi kehalalan itu bisa jadi karena memang prosesnya memang halal, unsur-unsurnya di dalamnya halal, tidak ada sesuatu yang haram, itu mudah. Tapi bisa jadi sebetulnya masih ada keharaman, tapi ada kepentingan yang lebih besar, ya. Seperti umpamanya bius itu kan. Bius itu kan sesuatu yang nggak boleh itu kan, ya. Haram itu ya. Tapi kan orang masa dioperasi besar-besar nggak dibius. Nah, itu ada sesuatu yang lebih bahaya lagi. Barangnya tetap haram, tapi bisa dipakai halal karena ada kedaruratan. Maka yang mengukur kedaruratan nanti para medis. Berapa dosisnya yang sesuai, ya kan? Ini operasinya selesai, pokoknya tidak lama lagi dengan perhitungan medis itu dia akan kembali lagi, ya kan? Jadi itu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.